Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Bagus Wibisono dengan NIM 203307079, kelas TI 1B, Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem informasi yang saya kembangkan, yaitu sistem informasi kegiatan UKM berbasis web. Problem statement. Deskripsi proyek. Sistem informasi kegiatan UKM atau unit kegiatan mahasiswa adalah sebuah sistem informasi yang mengatur jalannya kegiatan UKM dan berbasis web. Sistem ini bertujuan untuk mengatur jalannya atau segala aktivitas yang dilakukan oleh kegiatan UKM yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Keadaan current sistemnya adalah yang pertama, proses pemberian informasi Kasubag kemahasiswaan kepada UKM saat ini masih melalui pengumuman secara langsung atau offline sehingga tidak efisien. Yang kedua, pembuatan proposal masih dilakukan secara manual sehingga harus mengeluarkan biaya untuk menyetaknya. Yang ketiga, penyetujuan proposal masih diserahkan langsung sehingga bisa mengakibatkan penumpukan kertas di meja Kasubag. Yang keempat, pemberian dana dilakukan secara langsung. Yang terakhir adalah pemberian laporan kegiatan langsung diserahkan berupa kertas ke Kasubag, sehingga di meja Kasubag nanti akan terjadi penumpukan kertas, laporan-laporan, dan proposal. Lingkup proyek. Berdasarkan keadaan current sistem di atas, maka lingkup kegiatan yang akan dikerjakan dalam proyek ini adalah tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi, dan yang terakhir, sedangkan tahap operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh tim admin TI Politeknik Negeri Madiun. Ini dia aliran sistem informasi atau ASI lama. Ada 5 entitas yang terlibat dalam sistem ini, yaitu yang pertama UKM, kedua pembina UKM, ketiga Kasubag, keempat pemimpin, dan kelima Kabag. Keterangannya adalah UKM menyerahkan data mahasiswa kepada pembina UKM, lalu UKM melakukan pendaftaran dan membuat proposal diserahkan kepada Kasubag untuk seleksi. Yang ketiga, pemimpin atau wakil direktur 3 menyetujui proposal dan menyerahkan ke Kasubag lalu diberikan kembali ke UKM. Keempat, Kabag lalu mengelola laporan dana, lalu Kabag mencairkan dana dan diberikan kepada UKM. UKM membuat laporan kegiatan dan diserahkan kepada Kasubag. Pengelolaan data mahasiswa, laporan kegiatan, laporan dana masih menggunakan Microsoft Excel. Laporan dana dan kegiatan diserahkan ke Kasubag untuk diketahui dan ditandatangani, sedangkan data mahasiswa diserahkan ke pembina UKM untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan kegiatan UKM dan laporan dana diarsipkan dua rangkap oleh Kasubag dan pemimpin. Yang terakhir, laporan data anggota UKM diarsipkan oleh ketua UKM sebanyak 2 rangkap. Ini dia sistem informasi barunya atau ASI baru. Keterangan dari diagram aliran sistem informasi baru ini sama seperti ASI lama, akan tetapi perbedaannya pada pengelolaan data mahasiswa, data laporan kegiatan, laporan dana menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Jadi semua sistem pada ASI baru ini sudah terkomputerisasi. Selanjutnya, diagram HIPU. Sistem informasi kegiatan ada 3 proses, yaitu input, proses, dan output. Untuk input, data ada 3 data, yaitu data daftar mahasiswa, data kegiatan UKM, data dana yang dikeluarkan, lalu diproses dan menghasilkan laporan daftar mahasiswa, laporan kegiatan UKM, laporan dana. Selanjutnya, diagram konteks. Ini dia bentuk dari diagram konteks. UKM mengirimkan data daftar mahasiswa, lalu menerima laporan daftar mahasiswa. Pembina menerima laporan daftar mahasiswa, Kasubag mengirimkan data kegiatan UKM, lalu menerima laporan kegiatan UKM. Pemimpin atau wakil direktur 3
menerima dua laporan, yaitu laporan dana dan kegiatan UKM. Sedangkan Kabak mengirimkan data dana yang dikeluarkan dan menerima laporan dana. Next, diagram DFT. Untuk yang level 0 ini masih memperlihatkan secara rinci dari Kabak, UKM, dan Kasubag menginputkan data mahasiswa, data kegiatan, data dana, lalu dimasukkan ke foldernya masing-masing dan diserahkan atau menuju proses, lalu menjadikan data kegiatan dan dimasukkan folder kegiatan, lalu diproses ke proses input dan diinputkan ke UKM, ke Kasubag, ke Kabag, ke pembina UKM, dan ke pemimpin atau wakil direktur 3. Untuk yang level 1 ada yaitu proses input. Ada 3 proses input. Yang pertama adalah UKM menginputkan data mahasiswa, lalu data mahasiswa dimasukkan ke folder mahasiswa. Yang kedua, Kasubag menginputkan data kegiatan, lalu data kegiatan UKM tersebut dimasukkan ke folder kegiatan. Yang ketiga, data dana itu diproses dan menghasilkan data dana, lalu dimasukkan ke folder dana. Yang kedua, untuk level 2 adalah proses. Yang pertama, untuk folder mahasiswa, folder kegiatan, folder dana itu mengirimkan atau memproseskan, menginputkan ke proses data mahasiswa, data kegiatan, data dana, lalu menghasilkan data kegiatan UKM dan dimasukkan ke folder kegiatan. Untuk yang level 3, maaf, ini tadi bukan input ya, atau proses pengelolaan. Ini adalah proses pengelolaan data-data ini dan menjadikan data kegiatan UKM lalu dimasukkan ke folder kegiatan. Lalu folder kegiatan ini yang ke level 3 ada folder kegiatan. Yang untuk diagram di level 3 ada proses output. Di sini ada 6 proses, yaitu proses output ke pemimpin 3. Pemimpin 3 ada 2 ya, laporan dana dan laporan kegiatan. Kasubag ada laporan kegiatan UKM menerima, dan Kabag menerima laporan dana. Pemimpin UKM menerima laporan data mahasiswa, dan UKM menerima laporan data mahasiswa. Selanjutnya, relasi antar tabel. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki 6 atribut, yaitu NIM, nama, kelas, prodi, jenis kelamin, dan email. Kegiatan memiliki 6 atribut, ID UKM, jumlah anggota yang ikut, nama pembina, tempat kegiatan, dan kegiatan yang dilakukan. Dana memiliki kode dana, nama UKM, tanggal, konsumsi, sewa peralatan lainnya, dan jumlah. Untuk mahasiswa, ini artinya banyak mahasiswa memiliki 1 kegiatan, sedangkan 1 kegiatan memiliki 1 dana. Selanjutnya, desain input dan output laporan dan data UKM. Ini dia form input data UKM, ada NIM, ada nama, ada kelas, ada prodi, jenis kelamin, email, ada pencarian, ada tombol refresh, save, edit, delete, dan exit. Di sini ada informasi data UKM. Untuk output laporannya adalah ini, sama seperti ini, ini nomor tidak ya, ini hanya nomor, ada nama, NIM, kelas, prodi, jenis kelamin, dan email. Ini untuk laporan kegiatan UKM dibuat oleh ketua UKM dan diketahui oleh pembina UKM. Selanjutnya, untuk data kegiatan ini ada ID UKM, ada nama UKM, tanggal kegiatan, jumlah anggota yang ikut, nama pembina, tempat kegiatan yang dilakukan. Ada pencarian, tombol refresh, save, edit, delete, exit, dan di sini ada informasi data kegiatan. Untuk laporannya kegiatan UKM per bulan ini ada nomor, ID UKM, nama UKM, tanggal kegiatan, jumlah anggota yang ikut, nama pembina, tempat kegiatan yang dilakukan. Untuk laporan kegiatan ini dilakukan oleh Kasubag Kemahasiswaan dan diketahui oleh pimpinan atau
wakil direktur 3. Yang terakhir adalah data dana. From input data dana ada kode dana, ada nama UKM, ada ID UKM, ada tanggal, ada konsumsi, ada sewa peralatan, ada lainnya, ada jumlah. Ada pencarian, refresh, save, edit, delete, dan exit. Di sini ada informasi data dana. Untuk laporan sama nama UKM, nomor nama UKM, ID UKM, tanggal, konsumsi, sewa peralatan, lainnya, jumlah. Untuk laporan dana ini dibuat oleh Kabak bagian bendahara dan diketahui oleh pemimpin atau wakil direktur 3. Untuk desain prosesnya adalah desain proses jumlah, konsumsi ditambah sewa peralatan ditambah lainnya menghasilkan jumlah. Total adalah total ditambah jumlah menghasilkan total. Selanjutnya, analisis biaya. Untuk biaya ada 4 biaya. Yang pertama adalah biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya operasi dan perawatan. Pada biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, dan biaya proyek itu dimulai dari tahun 0, sedangkan tahun 1 itu belum, karena biaya pengadaan cuma dilakukan pada tahun ke-0. Di biaya proyek ada biaya konsultan, biaya analisis sistem, biaya desain sistem, dan tahap penerapan sistem. Untuk biaya operasi dan perawatan itu dimulai dari tahun ke-1 dan seterusnya. Untuk total biaya pada tahun 0 ini totalnya 178 juta 178 juta, dan tahun pertama 11.500.000, tahun kedua 12.700.000, tahun ketiga 13 juta, dan yang terakhir tahun keempat 15.500.000. Selanjutnya adalah analisis manfaat. Di sini ada keuntungan berwujud dan keuntungan terwujud dimulai dari tahun ke-1 dan seterusnya. Untuk tahun ke pertama yaitu 75.550.000, tahun kedua 85.300.000, tahun ketiga 101.550.000, tahun keempat 116.550.000. Untuk penghitungan ROI atau Return of Investment dari dokumen perencanaan sistem informasi didapatkan bahwa proyeknya bernilai 178 juta. Jadi yang pertama adalah manfaat tahun pertama, manfaat tahun kedua, manfaat tahun ketiga, manfaat tahun keempat, di total menjadikan 300 dengan total 375.950.000. Sedangkan total biaya dari tahun 0 sampai tahun keempat itu di total menjadikan total biayanya 230.700.000. Untuk rumusnya, total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dan dikalikan 100%. Jadi 375 juta 950.000 dikurangi 230.700.000 dibagi 230 juta 700.000 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 62,996. Kesimpulannya, maka investasi pada pengembangan sistem informasi dapat diterima karena angka keuntungan sebesar 62,96%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian sistem tersebut dapat menjadikan sumber informasi bagi UKM dan pembina. Yang kedua, sistem ini dapat membantu Kasubag kemahasiswaan dalam menyediakan informasi, menyelesaikan proposal dan laporan, serta dalam menyeleksi laporan-laporan dapat jauh lebih efisien. Yang ketiga, sistem ini dapat diakses melalui web, baik menggunakan handphone maupun komputer. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya mengenai sistem informasi kegiatan UKM berbasis web. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.